Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Sudirman dan NIM G701231106, kelas C mata kuliah Kimia Medisinal dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Medisinal yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin, Sarjana Farmasi Magister Sains. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian kimia medisinal, saya akan membedah profil molekuler dari salah satu senyawa yang sangat revolusioner dalam terapi saluran pencernaan, yaitu omeprazol. Mengapa omeprazol? Senyawa ini bukan sekadar obat penetral asam lambung biasa. Secara kimia medisinal, omeprazol merupakan prototipe dari golongan proton pump inhibitor atau kita sebut sebagai PPI yang memiliki desain struktur sangat cerdas, di mana aktivitas farmakologisnya sangat bergantung pada perubahan lingkungan pH tubuh. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Omeprazol dengan rumus struktur C17H19N3O3S merupakan turunan substitut benzimidazol. Nah, secara struktural, senyawa ini memiliki pusat kiral pada atom sulfur atau sulfoksida. Namun yang digunakan secara klinis umumnya adalah bentuk rasimatnya. Karakteristik fisikokimia yang paling krusial adalah nilai pKa sebesar 3,97 untuk cincin piridin dan 0,79 untuk benzimidazol. Hal ini mengklasifikasikan omeprazol sebagai basa lemah yang tidak stabil dalam kondisi asam ekstrim atau pH kurang dari 3. Masuk ke fase absorpsi. Tantangan utama omeprazol adalah degradasi prematur. Dalam medium asam lambung, gugus sulfinil pada struktur omeprazol akan teraktivasi secara prematur dan terdegradasi menjadi senyawa yang tidak aktif secara farmakologis. Oleh karena itu, enteric coating bukan sekadar pilihan formulasi, melainkan kebutuhan struktural. Pada pH usus halus, yaitu sekitar 6,8, selisih antara pH dan pKa, yaitu 4, sangat besar ke arah basa. Ini mengartikan omeprazol berada dalam bentuk molekul netral atau tidak terionisasi sebesar 99%. Inilah yang memungkinkan absorpsi transseluler yang sangat efisien masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, setelah masuk ke sirkulasi, omeprazol memiliki ikatan protein plasma yang sangat tinggi, yaitu sekitar 95%, terutama pada albumin. Namun, keajaiban distribusinya terjadi saat mencapai kanalikuli sekretory sel parietal. Di sini, pH lingkungan turun drastis hingga di bawah 2. Karena pKa omeprazol adalah 3,97, maka pada pH kanalikuli, yaitu pH 1, molekul ini akan mengalami protonisasi. Begitu terprotonisasi, omeprazol menjadi kation, yaitu bermuatan positif. Karena membran sel bersifat hidrofobik, kation yang hidrofilik ini tidak bisa berdistribusi balik keluar. Nah, fenomena ini disebut dengan ion trapping, yang menyebabkan konsentrasi obat di lokasi target meningkat hingga 1000 kali lipat dibandingkan dalam plasma darah. Nah, dalam kondisi sangat asam di kanalikuli, terjadi penataan ulang kimiawi atau chemical rearrangement. Protonisasi pada nitrogen piridin memicu serangan nukleofilik dari nitrogen benzimidazol ke atom karbon piridin. Nah, transformasi struktur sulfoksida berubah menjadi asam sulfenat dan kemudian secara spontan berubah menjadi sulfenamida siklik. Sulfenamida ini sendiri adalah spesies elektrofilik yang sangat reaktif. Ia akan membentuk ikatan kovalen di sulfida dengan residu sistein, khususnya CES813, pada subunit alpha enzim H+, K+, dan alteplase atau
pompa proton. Nah, karena ikatannya kovalen atau irreversible, tidak bisa lepas kembali, enzim tersebut lumpuh permanen setelah tubuh mensintesis protein enzim yang baru dengan waktu sekitar 24 sampai 48 jam. Metabolisme omeprazol utamanya termasuk dalam fase 1, di mana fase ini merupakan fase fungsionalisasi atau oksidasi, di mana dia bersifat stereoselektif dan dikatalisis oleh sistem enzim sitokrom P450 di mikrosom hati. Jalur utamanya adalah hidroksilasi pada gugus metil oleh CP2C19 menghasilkan 5-hidroksi omeprazol, dan oksidasi pada gugus sulfur oleh CP34 menghasilkan omeprazol sulfon. Penambahan gugus hidroksi meningkatkan polaritas molekul secara signifikan. Produk metabolit ini kemudian dikonjugasi dengan asam glukuronat atau sulfat merupakan fase 2 untuk diekskresikan melalui urin sebesar 80% dan empedu. Sebagai kesimpulan, omeprazol adalah contoh brilian dari desain obat berbasis pH. Struktur substitut benzimidazolnya memungkinkan obat tetap stabil di pH netral. Nah, terakumulasi secara selektif di pH asam dan berubah menjadi inhibitor kovalen hanya di lokasi targetnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.